Halo para wanita hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja, personal banget dan super penting. Kesehatan reproduksi kita. Tujuannya simpel kok, yaitu supaya kita semua punya pengetahuan yang percaya deh bisa menyelamatkan nyawa. Yuk kita mulai. Nah, kita awali dengan satu pertanyaan mendasar. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa sih kesehatan kita sebagai perempuan itu penting banget? Pernah nggak sadar? Kalau kita jaga kesehatan diri, itu sebetulnya nggak cuma buat diri kita sendiri loh. Efeknya itu, wah, jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan inilah jawabannya. Karena kita, para wanita, adalah tiangnya keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Coba bayangin, kalau kita sehat, keluarga jadi lebih kuat kan? Lingkungan di sekitar kita juga jadi lebih baik. Nah, ini dia alasannya kenapa obrolan kita kali ini bener-bener nggak bisa dianggap remeh. Oke, sekarang kita masuk ke dasarnya dulu ya. Kan katanya, tak kenal maka tak sayang. Atau dalam hal ini, tak kenal maka tak bisa melindungi, ya kan? Jadi, yuk kita kenalan dulu sebentar sama bagian-bagian penting dari sistem reproduksi kita. Tenang aja, kita bahasnya simpel kok, gak akan rumit. Nah, ini dia nih. Bisa dibilang, ini peta harta karun kita. Ada beberapa bagian penting yang perlu kita kenali, terutama satu bagian yang bakal jadi fokus utama pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada uterus atau yang biasa kita sebut rahim. Ini organ yang luar biasa banget loh. Disinilah tempat kehidupan baru tumbuh dan berkembang. Dindingnya juga yang lurus setiap bulan saat kita menstruasi. Lanjut, ada ovarium atau indung telur. Nah, organ ini punya dua kerjaan yang super penting. Pertama, dia yang produksi sel telur. Kedua, dia juga pabriknya hormon-hormon kunci kayak estrogen dan progesteron yang ngatur siklus kita dan banyak hal lain di tubuh kita. Nah, ini dia nih bintang utama kita hari ini. Serviks atau leher rahim. Coba deh bayangin dia ini kayak penjaga gerbang antara rahim dan vagina. Posisinya yang strategis banget, inilah yang bikin dia jadi sangat-sangat penting untuk kita pahami. Nah, ini dia kuncinya. Serviks inilah area yang akan diperiksa waktu kita melakukan tes IVA. Jadi sekarang udah kebayangkan di mana letaknya dan kenapa bagian ini jadi fokus kita? Oke, sekarang kita masuk ke topik intinya ya, kanker serviks. Jangan takut dulu dengarnya. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru sebaliknya. Kita mau tunjukin kalau ini tuh sesuatu yang bisa banget kita kendalikan dan yang paling penting, bisa kita cegah. Terus, apa sih sebetulnya kanker serviks itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi saat sel-sel di leher rahim kita itu tumbuhnya jadi nggak karuan, nggak terkendali. Dan yang perlu kita tahu banget nih, hampir 100% kasusnya itu disebabkan oleh infeksi virus yang umum banget, namanya Human Papillomavirus atau HPV. Nah, masalahnya, si virus ini kerjanya diam-diam, sering banget gak ada gejala apa-apa di tahap awal. Tapi ada satu fakta penting banget yang harus kita tahu. Ini kuncinya. Ternyata dari sejak kita terinfeksi HPV sampai virus itu berkembang jadi kanker, itu butuh waktu yang lama banget, antara 5 sampai 20 tahun. Nah, waktu yang lama itu justru kabar baik buat kita. Itu adalah kesempatan emas kita. Jendela waktu 5-20 tahun itu adalah waktu kita buat bertindak, waktu buat mendeteksi dan menghentikan semuanya sebelum jadi masalah yang serius. Oke, terus pertanyaannya, kan kalau gejalanya nggak kelihatan di awal, nggak bisa kita rasain, terus gimana dong cara kita melindungi diri? Jawabannya ada di sebuah metode deteksi dini yang keren banget karena simple. Namanya tes inspeksi visual dengan asam asetat, atau biar gampang kita sebut aja tes IVA. Kenapa sih tes IVA ini oke banget? 1, prosesnya cepet dan gampang. 2, nggak sakit, ini penting banget kan buat kita. 3, yang paling juara, hasilnya bisa langsung ketahuan saat itu juga, nggak perlu nunggu berhari-hari. Dan yang terakhir, biayanya terjangkau, bahkan seringkali gratis loh di puskesmas. Mungkin ada yang penasaran prosesnya gimana sih? Ribet nggak? Jawabannya simple banget. Jadi nanti tenaga kesehatan cuma akan mengoleskan larutan asam asetat. Ini tuh mirip banget kayak cuka dapur yang diencerkan ke leher rahim kita. Udah, setelah itu tinggal diamati. Kalau ada sel-sel yang nggak beres atau prakanker, warnanya bakal berubah jadi keputihan. Beneran, sesimpel itu. Terus, siapa aja nih yang perlu tes IVA? Aturannya gampang. Semua perempuan yang sudah pernah aktif secara seksual dianjurkan banget buat melakukan tes ini secara rutin. Anggap aja ini investasi kecil buat kesehatan kita di masa depan. Oke, kita udah kenalan sama anatomi,
udah tahu ancamannya, dan udah lihat solusinya yang ternyata gampang banget. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting. Saatnya kita bertindak. Jadi, ini pesan utamanya yang harus kita pegang erat-erat. Dengan deteksi dini lewat IVA, kita bisa nemuin perubahan sel di tahap prakanker. Dan kalau ketahuannya di tahap ini, pengobatannya jauh lebih simpel dan bisa tuntas. Ingat ya, ini bukan lagi soal mengobati kanker, tapi mencegah kanker itu terjadi. Sekarang, kita semua udah tahu ilmunya. Dan pengetahuan itu adalah kekuatan, kan? Tapi kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari tindakan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu tes IVA, tapi kapan ya saya mau melakukannya? Coba deh pikirkan satu langkah kecil aja yang bisa kita ambil hari ini. Mungkin cari info puskesmas terdekat atau sekedar share info ini ke sahabat perempuan kita. Satu langkah kecil hari ini adalah jaminan untuk masa depan kita yang lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak.